Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang baru, mengenai apa sesungguhnya arti hidup kita. Seberapa berartikah hidup kita sebagai orang percaya? Waktu-waktu dalam hidup kita terus berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan demi bulan berganti, serta tahun berganti tahun. Pernahkah dalam masa hidup kita memikirkan apa ya sebenarnya arti hidupku ini? Bila memang hidup ini berarti, apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi dasar dari keberhargaan hidup kita? Pertanyaan tentang arti hidup telah muncul berabad-abad yang lalu, di mana ilmu filsafat mencoba memberikan jawaban. Ilmu psikologi juga terus melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana manusia menilai seberapa berarti hidupnya. Dan kita juga tahu sebagai orang percaya dalam iman yang kita yakini, Alkitab juga memberikan tuntunan mengenai apa sebenarnya arti hidup kita. Mari kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut tentang apa arti hidup. Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan arti hidup atau makna hidup. Arti hidup adalah suatu pengalaman pribadi di mana seseorang merasa hidupnya memiliki nilai, makna, dan berharga untuk dijalani. Hal ini juga berarti sejauh mana seseorang merasa hidupnya dapat dipahami, memiliki arah dan motivasi untuk suatu tujuan, dan merasa hidupnya berarti di dunia ini. Dalam istilah Jepang, hal ini disebut sebagai ikigai, yang berarti alasan untuk seseorang hidup ketika ia bangun tidur di pagi hari. Alasan seseorang untuk tetap bertahan dan tetap melangkah di dalam hidup ini. Pertanyaan tentang arti hidup dimulai ketika seseorang memasuki masa remaja. Ini adalah waktu di mana seseorang mulai berpikir, siapa sih saya ini sebenarnya? Mengapa saya ada di dunia ini? Sebenarnya untuk apa saya ada di dunia ini? Dan akan jadi seperti apa diri saya di masa depan nantinya? Tidak selalu setiap waktu hidup kita memiliki waktu khusus untuk memikirkan arti hidup ini. Biasanya di momentum seperti ulang tahun, menyambut datangnya tahun baru, biasanya disitulah waktu kita memikirkan dan mengevaluasi kembali apa arti hidup kita. Ada juga waktu-waktu di mana kita tersentak dan disadarkan untuk memikirkan arti hidup ini. Misalnya ketika kita hadir di pemakaman, ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita, atau keadaan lain seperti saat kita merasa bosan, merasa hidup ini begitu susah, sehingga kita jadi memikirkan kembali apa sebenarnya arti hidup ini. Lantas bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apa sesungguhnya arti hidup yang kita miliki sebagai orang percaya? Bila memang hidup kita berharga, apa yang mendasari keberhargaan hidup ini? Mengapa hidup kita berarti? Dalam firman Tuhan, kita mendapati ada beberapa dasar dan juga alasan keberhargaan hidup kita. Yang pertama, hidup kita berarti atau berharga karena Allah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya, sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nats ini memberikan penegasan bahwa kita, manusia, diciptakan oleh Tuhan seturut gambar dan rupanya, baik itu laki-laki dan perempuan, sama-sama bernilai dan berharga. Berbeda dengan pandangan masyarakat tertentu yang mungkin menganggap laki-laki atau perempuan lebih bernilai, lebih berarti, lebih berguna. Firman Tuhan menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan di sini sama-sama diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, yang berarti baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki arti hidup yang setara di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 ini juga memberikan penegasan bahwa kita manusia diciptakan berbeda dan jauh lebih mulia daripada ciptaan yang lainnya. Ini adalah bagian yang pertama, dasar dari arti hidup yang kita miliki sebagai orang percaya. Hidup kita berharga karena seharga dengan nyawa Tuhan Yesus di atas salib. Ini adalah dasar yang kedua dari arti hidup kita sebagai orang percaya. Yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nats tersebut memberikan penegasan bahwa Tuhan sesungguhnya memandang kita berharga dan mulia, dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dikatakan di situ bahwa Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, hidup kita sebenarnya adalah hidup yang berharga. Karena Tuhan yang memandang hidup kita berharga, menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya. Sehingga sebagai orang percaya, kita memiliki hidup yang baru dan memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, arti hidup kita sebagai orang percaya tidak dapat dilepaskan dari Tuhan yang dari semula menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan juga menjamin masa depan kita. Oleh karena itulah yang menjadi dasar dari arti hidup kita. Berbagai penelitian menemukan bahwa orang-orang yang merasakan hidupnya berarti cenderung merasa lebih puas dalam hidup. Mereka memiliki harapan dan semangat hidup, lebih tangguh, lebih cepat pulih dari kegagalan, lebih sehat secara fisik, tidak mudah mengalami depresi, cenderung memiliki penghasilan dan jumlah kekayaan yang lebih tinggi. Setelah memperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan arti hidup, kapan kita mulai memikirkan tentang arti hidup dan di waktu-waktu kapan pertanyaan tentang arti hidup tersebut dapat muncul dalam hidup kita, serta bagaimana firman Tuhan memberikan jawaban tentang dasar dari arti hidup kita. Dalam penjelasan tadi saya juga telah menyebutkan apa saja manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita merasakan hidup kita berarti. Pertanyaan kembali lagi untuk kita semuanya. Apakah arti hidupku? Apakah kita telah merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang berarti? Apakah kita merasa hidup kita memiliki makna? Sejauh mana kita merasa bahwa hidup kita bernilai? Hal apa saja yang menjadi dasar dari keberhargaan hidup kita? Di dalam menjalani hidup yang penuh pergumulan, tantangan, di manakah kita meletakkan arti hidup kita? Pada hal-hal apa saja kita menggantungkan keberhargaan diri kita? Apakah kita telah sepenuhnya menyadari dan juga menghayati
bahwa keberhargaan kita tidak dapat dilepaskan daripada Tuhan yang telah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya? Apakah kita telah sepenuhnya menghayati bahwa keberhargaan diri kita terkait dengan penebusan Kristus di atas salib untuk memberikan kita keselamatan dan juga memberikan hidup yang baru untuk kita hidup bagi Tuhan? Tidak selalu setiap saat kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan kembali arti hidup kita. Mari luangkan waktu ini sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada rekan-rekan yang merasa hidup saya tidak berarti, rasanya tidak ada gunanya saya menjalani hidup ini. Saya merasa kecewa, saya merasa terluka, ada orang-orang yang menolak saya. Orang-orang di sekitar saya mungkin tidak menganggap saya cukup berarti bagi mereka. Mungkin ada juga rekan-rekan yang saat ini berpikir bahwa apakah betul sungguh Tuhan menghargai hidup saya? Nampaknya selama ini Tuhan terasa begitu jauh. Saya merasa Tuhan mendiamkan saya. Masihkah hidup saya berarti di hadapannya? Mungkin ada rekan-rekan yang saat ini juga baru mengalami satu peristiwa yang menyentak hidup Anda, yang membuat Anda memikirkan kembali apa sesungguhnya arti hidup ini. Mungkin Anda kembali menyadari bahwa hidup ini singkat. Mungkin ada rekan-rekan yang juga menyadari bahwa kesempatan tidak selalu ada. Mungkin ada rekan-rekan juga yang saat ini tengah mencari apa sesungguhnya arti hidup rekan-rekan. Anda dapat berdoa kepada Tuhan untuk memohon anugerahnya, memohon pertolongannya, agar Dia menyapa rekan-rekan kembali. Melalui pengalaman, melalui refleksi, melalui kesempatan untuk memikirkan kembali apa arti hidup kita. Mungkin kita tidak selalu menyadarinya, tapi biarlah di waktu ini ketika kita merenungkannya kembali, saya berharap rekan-rekan dapat disegarkan, dapat dihiburkan, dapat dikuatkan kembali, bahwa jauh melampaui daripada apa yang orang lain pikirkan tentang arti hidup kita, jauh melampaui dari pergumulan dan masalah hidup yang saat ini kita hadapi. Dalam pandangan Tuhan, hidup kita sungguh berarti. Dan kiranya arti hidup ini juga dapat kita rasakan. Ujian berikut ini tentang arti hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya dapat memberikan kekuatan dan menolong rekan-rekan saat ini yang tengah merenungkan tentang arti hidup. Selamat menemukan dan memperoleh jawaban tentang arti hidup ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. Hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup ini. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku.